Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah. Hari ini kita berada di Senin pertama bulan Desember. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2021 dan sekian lama kajian kita masih dalam keadaan pandemi ya, sehingga kita masih melaksanakan secara online. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas izinnya ya, kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita sampai hari ini alhamdulillah sehat walafiat dan terus istiqomah, terus semangat untuk mengikuti kajian ilmu. Berada di majelis zikir ini, berada di majelis ilmu ini tentu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan dan karunia yang tiada tara. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita berharap sampai pula kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kajian kita akan meneruskan bahasan dari Senin pertama bulan November ya, dari kitab Min Muqawimatun Nafsiyah terkait dengan bagaimana kemudian kita menjaga konsistensi kita di dalam memegang teguh kebenaran. Dulu zaman Rasulullah dan para sahabat, betapa banyak sekali tantangan, ujian, rintangan yang dihadapi oleh mereka dalam rangka mempertahankan akidah, mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan dikupas kembali sirah ya, pelajaran-pelajaran dari salafus soleh, khususnya adalah generasi Rasulullah dan para sahabat, tentu ini akan memperkuat keimanan kita, sekaligus juga merupakan motivasi buat kita agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang taat dimanapun, kapanpun. Dan semoga Allah memang menggolongkan kita ibu-ibu sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang taat di dalam melaksanakan seluruh perintahnya, juga kita senantiasa diberi kemampuan untuk menjauhi larangannya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah supaya Allah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat ilmu tentunya ya dalam menyimak kajian kita kali ini. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, materi yang hari ini disampaikan merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang disampaikan tanggal 1 November 2021 tentang konsisten dalam kebenaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari, sudah didapatkan ya materi terkait dengan konsisten dalam kebenaran, di mana kita mengetahui bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada masa itu, tekanan, berbagai ujian, cobaan, siksaan yang dihadapi oleh mereka yang didapat dari orang-orang kafir Quraisy. Sudah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya betapa generasi awal, generasi ula ketika mempertahankan Islam, menyebarkan dakwah Islam, kemudian mempertahankan keyakinan mereka atas Islam, banyak sekali ujian-ujian yang dihadapi. Sudah disebutkan waktu itu bagaimana Rasulullah dan para sahabat menghadapi penyiksaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian mereka juga mengalami bagaimana mereka diikat. Ada juga tekanan dari keluarga, dari ibu. Bagaimana juga para sahabat mengalami penyiksaan, dijemur di bawah terik matahari, kemudian dihalang-halangi untuk tampil dalam dakwah. Mereka juga mengalami pelemparan dengan batu, kemudian juga pelemparan kotoran, ya, kotoran unta dan lain-lainnya. Dan ini semua sungguh sangat menyakitkan sebelumnya dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga para sahabat ya mengalami bagaimana kemudian penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap fisik mereka,
terhadap tubuh mereka dengan menginjak leher, kemudian menaburkan tanah ke wajah, menghinakan para sahabat, yang menghinakan umat Islam pada waktu itu dengan suka-suka mereka. Bahkan kemudian dilakukan pula penyiksaan-penyiksaan yang sebetulnya tanpa sebab, tanpa salah, tanpa kemudian juga bisa dilakukan perlawanan dari pihak-pihak orang-orang Islam. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, dengan suka hati, dengan sesukanya melakukan penyiksaan, penghinaan terhadap kaum muslimin. Bahkan sudah dibahas pula bagaimana para sahabat mengalami kelaparan, mengalami pemboikotan yang luar biasa, tapi mereka tetap bertahan di dalam keislaman mereka, tetap istiqomah dalam keislaman mereka. Jangan tanya bagaimana para sahabat diolok-olok, diejek, dihina, dikecilkan, dikucilkan. Bahkan upaya pun sampai dengan memutuskan hubungan di antara kaum muslimin sendiri supaya mereka tidak erat di dalam ukhuwah. Bagaimana kemudian mereka membuat segala macam cara agar umat Islam ini terpecah pada waktu itu. Tapi mereka kemudian benar-benar membuktikan, para sahabat membuktikan kesetiaannya terhadap Islam, keteguhannya atas Islam, walaupun ujian dan rintangan silih berganti di hadapan mereka. Inilah kondisi-kondisi yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Sekaligus juga perenungan kepada kita semua, ibu-ibu rahimakumullah, kita yang hidup lebih dari 1400 jarak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hari ini kita berislam, tidak pernah, dan kita pun sampai hari ini bahkan berislam dalam keadaan selamat, tidak pernah mengalami penyiksaan seperti halnya dialami oleh para sahabat dulu, tidak pernah mengalami ujian sehebat apa yang dialami oleh para sahabat dulu. Kita terlalu enak, kita terlalu nyaman, kita sungguh sangat beruntung. Dan ketika kondisi kelapangan ada di hadapan kita, justru didapatkan oleh kita, sedikit sekali kita menyerahkan totalitas ketaatan kita terhadap Allah, padahal waktu yang dimiliki oleh kita sangat cukup, kesempatan yang dialami oleh kita sangat cukup. Tapi rupanya kita memang kadang-kadang hanya berbuat amal ini bersifat minimalis, apa adanya dan sangat minimal, berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan bagaimana keistiqomahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini, ya, agar kita terus mengetahui dan mengasah, memuhasabahi diri kita, betapa kita hari ini tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kenapa kita harus mengenal lebih jauh tentang baginda Rasulullah dan para sahabat ini, sekaligus juga pembuktian kalau kita benar-benar cinta, kita benar-benar mencintai baginda Nabi, sehingga kita membuktikan bahwa apa yang kemudian kita tiap hari baca, yaitu sholawat kepada Rasulullah, bukan hanya sebatas di bibir, bukan hanya sebatas kita rutin setiap hari mendawamkan, mengistiqomahkan membaca sholawat, akan tetapi benar-benar keluar dari sanubari kita, dari keimanan kita yang paling dalam, bahwa kita mencintai baginda Nabi bukan hanya sebatas mulut, bukan hanya sebatas lisan, tapi benar-benar karena kita mengetahui perjuangan beliau bagaimana membela agama Allah, lantas hadir di tengah-tengah kita, dalam hati kita, untuk kemudian kita meneladaninya, mengamalkan segala apa yang dibawanya, menghindari, menjauhi apa yang kemudian dilarangnya. Inilah sebetulnya hakikat dari mencintai Nabi. Nah, kita akan lanjutkan ujian apa lagi, hal apa yang kemudian yang paling dramatis, ya, yang paling menyakitkan mungkin buat kita mendengarnya, apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kelanjutan dari pertemuan selanjutnya ini
kita bertambah cinta kepada Rasulullah, bertambah kokoh di dalam memeluk agama ini, dan istiqomah tentunya, serta menjadi motivasi bagaimana kemudian kita ingin meneladani keistiqomahan konsisten ya dalam membela kebenaran yang sudah dibuktikan oleh generasi salaf, generasi emas, yaitu generasi Rasulullah dan para sahabat. Ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya kita akan membahas bagaimana contoh-contoh berikutnya terkait dengan konsisten dalam kebenaran yang kemudian dibuktikan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat ya. Di sini yang Umi catat poin ke-13, bagaimana terjadi tawar-menawar keyakinan ya antara Rasulullah, antara orang-orang kafir Quraisy maksudnya, dengan Rasulullah SAW yang ditawari dengan tahta, harta, dan wanita. Ini kalau di catatan ini poin 13 ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, diceritakan bahwa ketika dulu Islam datang, kemudian Rasulullah mendakwahkannya berulang-ulang. Umi sering menjelaskan di dalam majelis bahwa kedatangan Rasulullah, kedatangan Muhammad ya, yang kemudian membawa risalah Islam, membawa wahyu, itu sangat merisaukan, sangat membuat pusing orang-orang kafir Quraisy karena mereka merasa terancam. Agama nenek moyang mereka merasa akan tersingkirkan ya, akan dikalahkan oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam. Nah, sehingga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan masih banyak lagi ya, itu kemudian merumuskan berbagai upaya, berbagai cara bagaimana kemudian menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu, yang namanya menghentikan kebenaran dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu memang sudah dari sononya. Jadi kalau hari ini ada yang berusaha untuk menegakkan kebenaran kemudian dihalang-halangi ya, atau orang-orang yang melakukan dakwah kepada kebenaran kemudian membuat musuh-musuh Islam itu merasa panas, merasa kemudian kebakaran jenggot, itu memang dari sananya seperti itu gitu. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW membawa Islam, datang dengan Islam, ini membuat risau, membuat orang-orang kafir Quraisy itu gelisah. Mereka setiap malam, setiap hari gitu ya, merumuskan bagaimana caranya supaya menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Nah, salah satunya ini yang kemudian dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka berkumpul di antara orang-orang kafir Quraisy, kemudian mereka berkata ya, di antara mereka berkata nih, sungguh keadaan Muhammad dengan ajarannya ya, itu sudah sangat merisaukan kita. Telah menyebar pada kita urusan Muhammad, artinya agama Muhammad ya, yang semakin berkembang, semakin banyak pengikutnya gitu. Sehingga kemudian di antara mereka mengatakan, carilah seorang lelaki yang sangat mengetahui sihir, perdukunan, dan syair. Nah, kemudian ajaklah ia berbicara dan suruh ia mendatangkan penjelasan kepada kami tentang urusan Muhammad. Jadi mereka menyuruh ya, mencari seorang laki-laki yang mengerti urusan sihir, dukun, dan syair untuk menjelaskan sebetulnya apa sih yang terjadi dengan Muhammad. Kok bisa-bisanya Muhammad dengan ajarannya itu ya membuat orang kemudian bisa berubah. Ya kalau kita bahasanya berubah menjadi lebih baik ya, tapi buat mereka berubah yang tadinya memegang teguh agama nenek moyang ya, adat istiadat mereka, kemudian berubah mengikuti agama Muhammad. Nah itu yang membuat risau mereka. Nah buat mereka apakah ini sebuah sihir, sebuah upaya perdukunan atau syair, sehingga kemudian menyuruh seseorang untuk menjelaskan tentang urusan Muhammad. Nah disitulah ketika musyawarah orang-orang kafir Quraisy itu tampillah yang namanya Utbah bin Rabi'ah. Dia mengatakan bahwa aku telah mendengar perkataan tukang sihir, dukun, dan para penyair. Ini seolah-olah Utbah ini berkata, kalau masalah dukun, masalah sihir, masalah penyair, aku jagonya gitu lah ya. Kenapa mesti mencari orang lain? Aku jagonya. Aku mempunyai pengetahuan tentang semua itu, dan tidak akan samar bagi kami bahwa Muhammad ini, nah ya, jika urusan Muhammad ini adalah termasuk sihir, perdukunan, dan syair. Nah, jadi yakin ini mas
dukun, ya syair, sihir. Jadi mencap seperti itu kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian Utbah mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang lebih baik? Apakah engkau ataukah Hashim? Ini ngetes ya, sebetulnya Utbah ini mau ngetes kepada Muhammad, apakah Muhammad masih ada rasa lah terhadap pengakuan dari nenek moyangnya, yang memang nenek moyangnya itu istilahnya seagama, sekeyakinan dengan orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang lebih baik? Apakah engkau ataukah Hashim? Ya kita tahu bahwa Hashim itu adalah kalau bahasa kita itu karuhun ya. Nah itu kakeknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah. Siapa yang lebih baik? Apakah engkau atau Abdul Muthalib? Ini menanyakan kepada kakek ya. Engkau atau Abdul Muthalib? Karena kita tahu bahwa Abdul Muthalib itu adalah salah seorang tokoh kafir Quraisy ya. Tokoh Quraisy yang sangat dihormati. Yang tentu gitu ya, dalam masalah agama ya memegang teguh nenek moyang seperti itu. Siapa yang lebih baik? Engkau atau Abdullah? Nah Abdullah itu adalah bapaknya. Jadi sampai ditanya, disinggung terkait dengan nasab Rasulullah ya, bahwa engkau itu adalah cucunya dari Abdul Muthalib, anak dari Abdullah ya. Kalau ini di atas di atas kakek itu ya, Hashim, seperti itu diingatkan. Maka Nabi tidak menjawabnya ketika Utbah mempersandingkan antara Rasulullah dengan orang tuanya ya. Nah Utbah berkata, lalu kenapa engkau mencaci Tuhan kami dan menyesatkan nenek moyang kami? Ya karena tadi ya, bahwa ayah Rasulullah, kakek Rasulullah itu juga seorang yang pelestari adat istiadat, pelestari nenek moyang begitu ya. Jika engkau menginginkan harta, sok berbicara. Kalau memang engkau menginginkan harta, menginginkan tahta, jadi yang ditawar itu tahta dulu ya, jabatan dulu. Jika engkau menginginkan tahta, maka kami akan mengikat panji-panji kami kepada engkau sehingga engkau menjadi pemimpin kami. Artinya begini Bu, dengan kata lain, kalau engkau ingin ingin jabatan, ingin tahta, nanti engkau akan dijadikan pemimpin oleh kami. Jika engkau menginginkan wanita, maka kami akan menikahkan engkau dengan 10 wanita terbaik, tercantik yang engkau bisa pilih dari wanita Quraisy sekehendakmu. Ini luar biasa ya tawaran kepada Rasulullah itu. Dan jika engkau menginginkan harta, nah jadi udah sampai 3 nih ditawarin harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu yang bisa mencukupimu dan turunanmu. Tapi Rasulullah diam, tidak berbicara. Sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, saking membuat gelisah, membuat risau, membuat cemas, membuat marah orang-orang kafir Quraisy, mereka sampai tahap menawarkan tahta, artinya ini kan jabatan ya. Kemudian menawarkan wanita, menawarkan harta kepada Rasulullah. Sok diberikan yang terbaik, asal jangan berdakwah, asal jangan menyebarkan Islam, jangan menyebarkan istilahnya tuh ajaran baru di tengah-tengah kafir Quraisy. Nah disitulah Rasulullah terdiam. Nah ketika Utbah selesai berbicara, lantas Rasulullah dari terdiamnya itu kemudian membaca Quran surat Fussilat ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Tanzilun minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Terus demikiannya Rasulullah membacakan Quran surat Fussilat sehingga sampai pada ayat 13. Apa ayat 13 ya? Ini Utbah menyimaknya ya. Utbah menyimaknya. Kata Rasulullah SAW masih melanjutkan Quran surat Fussilatnya hingga sampai dengan ayat 13. Faqul anzaratukum sa'iqatan misla sa'iqatin 'adin wa samud. Jika mereka berpaling maka katakanlah, ya kata Allah nih, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Ibu-ibu rahimakumullah, ini jawaban Rasulullah ketika ditawari
tahta harta wanita asal menghentikan dakwah Rasulullah. Lantas dijawab oleh Rasulullah dengan Quran surat Fussilat ayat 1 sampai 13. Nah, ketika dibacakan oleh Rasulullah sampai ayat 13 tadi, karena di sana ada kata-kata kalau berpaling, kalau istilahnya itu apa, ditentang, maka katakanlah bahwa ya Allah telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Nah, orang-orang Quraisy tahu dong ya yang namanya kisah petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Begitu Rasulullah mengatakan bahwa istilahnya apa ya, nanti akan diperingatkan dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian Utbah dengan segera, ini diceritakan juga ya di dalam Ibnu Hisham itu, Utbah dengan segera menahan mulut Rasulullah dan memohon belas kasihan kepada Rasulullah agar berhenti membacakan Al-Quran. Kenapa ibu-ibu? Ini kenapa? Karena Utbah tahu bahwa perkataan Muhammad itu sebetulnya tidak bohong, tidak mengandung kedustaan, dan Utbah takut kalau itu terjadi. Bagaimana kalau kemudian benar-benar petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud itu menimpa orang-orang Quraisy, menimpa kaum Quraisy, di mana kita tahu petir kaum Ad dan kaum Samud itu menewaskan penduduk mereka, membuat porak-poranda semua bangunan, membuat kehancuran di antara mereka. Nah, jadi sebetulnya Utbah itu mengakui kebenaran wahyu, kebenaran ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad, dan mempercayai bahwa Muhammad itu bukan pendusta, Muhammad itu bukan tukang sihir, bukan dukun, bukan ahli syair, tetapi benar-benar membawa kebenaran yang hakiki. Tapi Utbah masih sombong, Utbah egois, Utbah dia tidak mau, gengsi dong menerima kebenaran itu. Nah, padahal tadi ketika diancam dengan petir mereka nggak mau, lantas kemudian Utbah menahan mulutnya. Nah, seperti itu sampai kemudian Utbah pergi. Nah, pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan kemudian terdiam sampai kemudian Utbah tidak tertarik untuk membicarakan Rasulullah, tidak tertarik untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah secara langsung ya, yang tadinya menggebu-gebu. Sampai Abu Jahal berkata, ini Abu Jahal pemimpinnya ya, wahai kaum Quraisy, demi Allah Utbah itu sekarang berubah, dia banyak diam gitu istilahnya, dia banyak diam. Ini luar biasa. Jadi mereka keheranan sampai dikatakan, demi Allah kami tidak melihat Utbah kecuali telah keluar dari agama kita untuk memeluk agama Muhammad. Disangkanya dengan diamnya Utbah ya, pasifnya Utbah yang tadinya menggebu-gebu memusuhi Islam itu disangkanya keluar dari agama Muhammad. Nah, itu seperti itu. Ia telah tertarik dengan makanan Muhammad. Nah, itu seperti itu. Padahal Utbah itu sebetulnya dia sudah mengalami apa ya, tadi kalau dikatakan satu hal yang menakutkan dengan ancaman petir ya. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy menemui Utbah untuk mempertanyakan kenapa engkau bersikap seperti itu. Lantas mereka kemudian tiba di tempat tinggal Utbah. Mereka berkata menemui Utbah. Abu Jahal kemudian berkata, wahai Utbah, demi Allah kami tidak takut kecuali engkau memihak kepada Muhammad. Jadi sebetulnya Abu Jahal itu sangat ketakutan ya, seandainya Utbah bin Rabi'ah ini nanti memeluk Islam. Karena Utbah bin Rabi'ah ini sebetulnya adalah bagian dari mereka yang memiliki kekuatan di tengah-tengah kafir Quraisy, sehingga mereka ketakutan seandainya Utbah itu masuk Islam. Padahal sebetulnya Utbah tidak masuk Islam ya, hanya dia ketakutan juga kepada Muhammad. Nah, dikatakan takut ya. Dan jika engkau katanya memiliki kebutuhan, maka kami akan mengumpulkan harta kami untukmu dan bisa memberikan kecukupan kepadamu daripada makanan Muhammad, daripada apa yang ditawarkan oleh Muhammad. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu membujuk kepada Utbah ya, supaya jangan bersikap demikian ya. Jika membutuhkan makanan maka mereka akan memenuhinya. Sampai segitunya ya mereka ketakutan Utbah itu masuk Islam. Nah, kemudian Utbah marah karena dibahasakannya jika engkau membutuhkan sesuatu maka kami akan penuhi kan begitu ya, daripada nanti yang dipenuhi oleh Muhammad. Disangkanya Utbah itu sudah tertarik, sudah masuk Islam. Utbah marah dan tersinggung, kemudian bersumpah, wallahi demi Allah katanya begitu. Ini bersumpah ya dengan sumpahnya Utbah yang sangat keras ya. Utbah
bersumpah dengan nama Allah bahwa tidak akan berbicara dengan Muhammad selamanya. Artinya gak mau disuruh lagi jadi jubir untuk menghadapi Muhammad, karena masih terngiang-ngiang bagaimana kemudian Quran surat Fusilat itu ya, yang ancaman dari ancaman petir kaum Ad dan kaum Samud. Utbah berkata, kami telah mengetahui bahwa aku adalah orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Jadi ini sombongnya Utbah. Saya ini orang yang banyak harta ya. Itu seperti itu. Sungguh aku telah datang kepada Muhammad. Kemudian Utbah menceritakan kisahnya ya kepada orang-orang kafir Quraisy ya, apa yang dialaminya. Kemudian diceritakan bahwa Muhammad itu menjawabku dengan sesuatu perkataan di mana menakutkan buat Utbah itu, yaitu Quran surat Fusilat ayat 1-13 ya. Dibacakan kemudian oleh Utbah ya, apa yang kemudian dulu menjadi jawaban Rasulullah SAW kepada Utbah sampai tiba di Quran surat Fusilat ayat 13 ketika dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah ayat ya, wahyu ya. Faqul andartukum su'aiqatan misla su'aiqati 'adin wa samud. Jika mereka berpaling maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Nah, kemudian diceritakan oleh Utbah bahwa aku menahan mulut Muhammad ya begitu ya, dan memohon kasih sayangnya dengan sangat untuk berhenti membacakan Quran. Sungguh ya, kalian sungguh telah mengetahui bahwa Muhammad jika mengatakan sesuatu maka ia tidak akan berdusta, dan aku sangat khawatir akan turunnya siksa kepada kalian. Ini yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Abu Jahal dan kawan-kawan. Jadi kenapa dia kemudian diam saja, tidak mulai tidak tertarik untuk berbicara tentang Muhammad? Karena dia dihantui dengan ketakutan, ancaman petir seperti itu ya. Diceritakan dan ditegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, seolah-olah mengatakan begitu ya, jika Muhammad itu telah mengatakan sesuatu maka sungguh ia tidak akan dusta. Nah, aku khawatir akan turun siksa kepada kalian. Sehingga kemudian membuat hadirin terdiam. Kenapa terdiam? Karena sebetulnya iya juga, mereka sebetulnya sudah sangat percaya dengan perkataan Muhammad, membenarkan hati-hati mereka itu bahwa Muhammad itu tidak mungkin berdusta ya. Nah, hanya tadi ya ego mereka dan memang hidayah belum sampai kepada mereka ya, seperti itu, sehingga kemudian mereka tetap sombong. Nah, sejak penjelasan Utbah itu mereka terdiam dan tidak berani lagi membujuk Utbah supaya kemudian membujuk Muhammad SAW. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini kisah ini sangat terkenal ya, yang Umi baca di Surah Ibnu Hisam juga ya. Kalau di sini kan di Al-Tabari, di sini juga ada hadis juga ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mu'in seperti itu. Tapi di dalam Surah Ibnu Hisam sebetulnya lebih jelas lagi. Demikianlah bagaimana kemudian orang-orang kafir Quraisy dengan segala upaya bahkan menawarkan yang terbaik, harta, terbaik jabatan, tahta ya, dan terbaik daripada kemudian wanita yang akan dipilihkan, seperti itu. Sampai segitunya mereka ketakutan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, belajar dari poin ini adalah bahwa ternyata jabatan tadi ya, tahta, harta dan wanita tidak menggoyahkan Nabi Muhammad SAW ya. Termasuk inilah keistiqomahan yang kemudian wajib kita tiru, wajib kita teladani ketika ada godaan di sekeliling kita ya. Apakah itu mungkin kalau para suami kita kerja ya, ada jabatan, kemudian juga wanita, ada godaan seperti itu, juga harta, tapi kemudian bujukannya adalah kita menyalahi syariat, kita menyeleweng dari syariat. Nah, dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih wanita, tapi kemudian menyalahi syariat. Nah, itu seperti itu. Ini harus dijadikan contoh. Tidak boleh kita menjual keyakinan kita, yang menyelewengkan ketaatan kita terhadap syariat demi dapat harta, demi dapat tahta, dan demi dapat wanita. Contoh dari Rasulullah bagaimana tawaran yang luar biasa. Semoga kita bisa istiqomah ya ibu-ibu di dalam menjalankan syariat ini, tidak tergiur, tergoda dengan jabatan, dengan harta, dengan wanita. Kalau dalam ini laki-laki ya, wanita yang kemudian bisa menyelewengkan kita dari ketaatan kita, dari jalur yang seharusnya kita tempuh, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita termasuk yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Poin berikutnya ibu-ibu rahimakumullah yang ke-14 yaitu mencaci maki. Nah, mencaci maki ini sebetulnya sudah mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya sudah disampaikan ya. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy benar-benar menghinakan Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu ya, dengan cacian, dengan makian yang luar biasa. Tapi ada menarik di sini ya, sebuah hadis dari Bukhari Muslim ya yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Ini ketika perang Badar, aku melihat ke kanan dan ke kiriku, tiba-tiba aku melihat dua orang anak muda dari kaum Ansor. Nah, ini yang menceritakan ini kan Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu melihat dua orang anak muda dari dari kaum Ansor ya. Aku berharap agar aku berada di samping keduanya. Jadi Abdurrahman ini sangat tertarik ya, ingin dekat dengan keduanya karena keutamaan dari dekat dengan orang-orang Ansor memang demikian ya, di samping mencintai anak-anak. Nah, kemudian salah seorang dari keduanya memegangku dan berkata, jadi ini anak muda tadi yang masih kecil itu ya, masih usia tanggung, berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?" Nah, ini sampai begitu ya. Ini Masya Allah luar biasa, orang anak Ansor kan mereka tidak tahu ya Abu Jahal itu seperti apa dan yang mana. Karena mereka kan orang Ansor. Kalau orang Ansor kan tinggalnya di Madinah, dan mereka kemudian diceritakan bahwa Rasulullah itu mungkin dulu kepada mereka itu diceritakan bahwa Rasulullah itu dulu ketika di Mekah itu dimusuhi itu pemimpinnya itu namanya Abu Jahal. Nah, mungkin membuat penasaran orang-orang Ansor, yang mana sih sebetulnya Abu Jahal yang tega-teganya, yang demikian hebat memusuhi Rasul mereka gitu. Nah, itu sampai bertanya, yang mana Abu Jahal paman? Aku berkata, apa keperluanmu kepadanya wahai anakku? Nah, terus kata si anak tersebut, aku mendapati kabar bahwa ia telah mencaci maki Rasulullah SAW. Demi Allah yang aku menggenggam jiwaku, apabila aku melihatnya maka aku tidak akan berpisah. Nah ya, maka tidak akan maksudnya berpisah pakaianku dengan pakaiannya hingga matilah yang paling cepat di antara kami. Bayangkan ini kecintaan kepada Rasulullah yang dimana mereka belum pernah bertemu dengan Abu Jahal itu, tapi mereka sangat ingin gitu ya membunuh, membalas apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Tadi adalah kisah dua orang anak muda Ansor ya, masih anak-anak orang-orang Ansor yang kemudian tidak rela baginda Nabi dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, dalam hal ini orang Abu Jahal, yang kemudian mereka ingin membalas ya cacian Abu Jahal itu dengan ingin membunuhnya. Saking cintanya terhadap Rasulullah dan saking tidak terima baginda mereka dihina. Nah, ibu-ibu, kita lanjutkan. Ini ada sebuah kisah di mana Rasulullah SAW itu berdakwah di atas Bukit Safa. Nanti ini merupakan sebuah peristiwa yang menjadi sabab nuzul atau turunnya Quran surat Al-Ahzab ya, di mana Rasulullah pada waktu itu berteriak kepada orang-orang kafir Quraisy, "Hai, selamat pagi," kata Rasulullah. Nah, ini Rasulullah itu maksudnya mengumpulkan orang-orang. Kaum Quraisy kemudian berkata, "Siapa yang tadi yang berteriak?" Mereka berkata, "Ia adalah Muhammad." Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy berkumpul menuju Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku akan kabarkan bahwa saat ini ada pasukan kuda yang keluar dari balik bukit ini? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Ini Rasulullah tuh sedang mengetes ya. Kalau aku kabarkan bahwa ada pasukan kuda di balik gunung ini, apakah kalian percaya? Mereka percaya. "Kami tidak pernah mengenalmu berdusta." Artinya mereka percaya ya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapanku ada siksa yang sangat keras." Nah, maksudnya kalau dikabarkan begini, kalian masih percaya atau tidak gitu ya, bahwa di hadapanku ada siksa yang sangat keras. Abu Lahab ya, ini sekali lagi Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu tidak lain sebetulnya adalah paman Rasulullah ya. Nah, Abu Lahab yang terkenal memusuhi dakwah Rasulullah. Abu Lahab berkata, "Celaka engkau Muhammad, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Nah, seperti itu. Jadi
Oh, hanya untuk kayak begini gitu ya engkau mengumpulkan kami. Lantas kemudian turunlah Quran surat Al-Hab. Bagaimana Bu? Surat Al-Hab ya kita hafal ya insyaallah semuanya ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah ini ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Karena tadi ya Abu Lahab itu berani-beraninya mengejek, mencaci maki Rasulullah di hadapan khalayak yang sedang berdakwah seperti itu. Satu hadis lagi dari caci maki ini ya, At-Tabrani mengeluarkan hadis ya dari Manbaj Al-Azi, ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW di masa jahiliyah, ia bersabda, ini ceritanya kesaksiannya, wahai manusia katakanlah tiada Tuhan selain Allah, maka pasti kalian akan bahagia. Maka dari kaum Quraisy itu ada yang meludahi wajah Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Rasulullah diludahi wajahnya. Ada yang menaburkan tanah ke wajahnya dan kemudian ada yang mencaci maki beliau hingga tengah hari. Ini yang dirasakan, yang timbal balik dari dakwah beliau kepada umat, kepada orang-orang kafir Quraisy. Ada yang meludahi wajah Rasulullah, ada yang menaburkan tanah ke wajah beliau, dan ada yang mencaci maki hingga tengah hari. Jadi dari pagi sampai siang hari meluapkan caciannya, menghina Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang anak wanita yang datang kepada Rasulullah SAW ya, dan bahkan ada ya yang kemudian menaburkan tanah ke wajahnya. Yang tadi menaburkan menaburkan tanah ke wajah baginda Rasulullah SAW. Nah kemudian kesaksian ini masih kesaksian, ada seorang anak wanita yang datang kepada Rasulullah SAW membawa wadah yang cukup besar yang dipenuhi oleh air. Jadi seorang anak wanita ini merasa kasihan ya, membawa wadah yang berisi air. Lalu beliau membasahi wajahnya dengan air tersebut, membersihkan wajahnya ya, dibasuhnya seperti itu dengan kedua tangannya. Lalu Rasulullah bersabda, engkau jangan mengkhawatirkan bapakmu terbunuh atau dihinakan. Engkau anakku, jangan mengkhawatirkan bapakmu terbunuh atau dihinakan. Nah, yang menyaksikan yaitu Manbaj Al-Azdi berkata, siapa anak kecil itu? Orang-orang berkata, ia adalah Zainab, anak Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana kemudian baginda Rasulullah ketika dicaci, dihina, bahkan tadi sampai ditaburkan tanah ke wajahnya, beliau tetap bersabar, beliau tetap istiqomah, beliau tidak merasa itu menjadi penghalang untuk menyampaikan dakwah Islam di tengah-tengah umat manusia. Jadi cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu begitu dahsyat, begitu hebat sekali. Tapi mereka tetap istiqomah di dalam dakwahkan Islam. Nah ibu-ibu, motivasi buat kita semua, kadang-kadang kita merasa mudah rapuh lah ya, ketika kemudian kita dihadapi dengan ujian. Apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat tidak sebanding tentu ya dengan apa yang kemudian kita rasakan hari ini. Karena kita berislam, melaksanakan syariatnya itu dengan demikian mudah. Sementara bagaimana dulu Rasulullah dengan berbagai ujiannya, tapi mereka tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita sedikitnya ada motivasi ya Bu ya dari kisah ini, agar kita mencintai dakwah Islam ini, mencintai ketaatan terhadap Rasulullah sekalipun ujiannya itu ada ya di hadapan kita, dan ini sesuatu yang harus kita lewati, harus kita hadapi. Ibu-ibu rahimakumullah, ujian berikutnya yang dihadapi adalah menghalangi hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Ibu-ibu, kita sudah tahu bagaimana
hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Tentu ini bukan sesuatu yang sangat mudah. Kenapa bukan sesuatu yang sangat mudah? Karena bayangkan perintah hijrah ini dilakukan ya oleh Rasulullah, tentu ini dengan bimbingan wahyu ya, perintah ini yang sebetulnya sangat berat untuk orang-orang muslim pada waktu itu, karena mereka harus meninggalkan keluarga mereka, harta mereka ya, segala sesuatu yang mereka cintai demi mempertahankan akidah. Tapi mereka kemudian nurut ya, dan memang mereka bersemangat untuk melakukan hijrah sekalipun berpisah dengan harta mereka, berpisah dengan sebagian kerabat mereka tetap bersemangat. Nah, ada sebuah kisah yang patut dijadikan teladan oleh kita tentu hari ini ya, bagaimana keteguhan dari dari Suhaib ya. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah SAW ya, di mana Suhaib ini ingin hijrah ke Madinah ya bersama Abu Bakar. Nah gitu ya. Tapi tadinya pingin bareng maksudnya, tapi kemudian tidak bisa karena dihalangi oleh 2 pemuda Quraisy. Jadi tertahan nih ya, yang namanya Suhaib ini dihalangi oleh 2 orang Quraisy. Nah sehingga karena namanya dihalangi ya, tapi Suhaib ini terus untuk kemudian bisa berusaha agar bisa melewati hadangan dari 2 pemuda ini. Mohon maaf ibu-ibu tadi kepotong ya. Jadi Suhaib ini berusaha untuk bisa keluar dari hadangan 2 pemuda ini, dan kemudian memberikan iming-iming ya kepada 2 orang pemuda tadi ya. Apakah kalian mau kuberi kepingan emas, tapi kalian harus membebaskan jalanku dan tidak mengkhianatiku. Nah kemudian mereka Suhaib ini berupaya ya untuk mendekati 2 pemuda tadi ya, dan kembali membujuknya. Galilah di bawah tiang pintu, karena di bawahnya terdapat beberapa keping emas. Ini sampai dibocorkan begitu ya. Intinya Suhaib ini mau merelakan tabungannya ya. Kalau dulu itu nabung itu ya menyimpan emas digali di bawah tanah di rumahnya ya. Ini sampai begitu, ada beberapa keping emas. Asal dibebaskan. Kemudian pergilah menemui si fulana, ini masih keluarganya. Ambillah 2 buah perhiasan. Bayangkan ya, yang penting aku ingin hijrah ya, aku ingin ke Madinah, bebaskan jalanku, silakan kalian ambil hartaku, seolah-olah begitu ya. Ini yang dilakukan oleh Suhaib ini. Nah kemudian aku keluar aku keluar ya, ini dari Mekah ya, artinya dia bisa keluar berarti menuju Madinah, hingga aku datang menemui Rasulullah SAW, yang mana pada waktu itu Rasulullah sudah sampai dengan Quba ya, sampai dengan Madinah. Nah ketika melihatku beliau bersabda, jadi ini Rasulullah itu diberitahu oleh Jibril ya, apa yang dilakukan oleh Suhaib ini ya. Nah ini beliau menyebutkan kepada Suhaib tadi ya, wahai Abu Yahya, ini nama lain dari Suhaib ini ya, wahai Abu Yahya, sungguh beruntung sekali jual belimu. Ya artinya Rasulullah itu sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril ya, apa yang kemudian terjadi, bagaimana tertahannya Suhaib, dan kemudian sampai bisa meloloskan bisa berhasil keluar dengan memberikan harta-harta yang tersimpan ditinggalkan di Mekah itu. Maka Rasulullah bersabda tadi, wahai Abu Yahya, sungguh beruntung jual belimu. Nah beliau menyebutkannya sampai 3 kali memuji dari Suhaib itu ya. Nah Suhaib berkata nih, wahai Rasulullah, tidak ada yang mendahuluiku menujumu seorang pun, dan tidak ada yang memberitahukan kepadamu kecuali Jibril. Ya artinya pasti Jibril telah memberitahu engkau ya Rasulullah, intinya kan begitu. Nah itu yang dialami oleh Suhaib ya, bagaimana kemudian telah berkorban untuk apa? Untuk mempertahankan prinsip akidah mereka, termasuk di dalamnya adalah pergi untuk berhijrah ya, walaupun sekalipun tadi tantangannya itu luar biasa, dan masih banyak sebetulnya kisah dari mempertahankan supaya bisa lolos hijrah ini ya, dengan berbagai ujian tantangan yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tinggal buat kita kemudian bagaimana memperhatikan hal ini ya, hal ini bahwa ketika kita dihalang-halangi untuk suatu maksud lah, kata seperti itu,
maksud dakwah, maksud kebaikan, maka itu sebetulnya sunatullah. Demikian pula zaman dulu itu sudah terjadi penghalangan-penghalangan seperti tadi ya. Karena memang orang-orang kafir Quraisy tentu sangat tidak menyukai kekuatan dari kaum muslimin itu bertambah kuat, dan mereka akan berupaya sekuat tenaga. Tadi ya sudah banyak sekali poin-poinnya ya, disatukan dengan pertemuan yang tanggal 1 November ya, itu luar biasa banyak sekali yang dialaminya, tapi mereka kemudian tetap istiqomah. Insyaallah luar biasa ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan dengan poin berusaha membunuh dan mengancam Nabi. Nah, ini yang meriwayatkannya adalah Urwah bin Zubair ya. Ini hadisnya hadis Bukhari. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang kekejian yang paling parah yang dilakukan oleh kaum musyrik kepada Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Amr berkata bahwa aku pernah melihat Uqbah bin Adi Mu'id datang menuju Nabi ketika beliau sedang sholat. Nah, jadi ini kekejian yang paling sangat ya. Kemudian ia meletakkan selendangnya ke leher Rasulullah SAW dan mencekiknya. Ya Allah. Jadi mencekiknya. Kemudian datanglah Abu Bakar hingga ia melindungi Rasulullah SAW dari kekejian Uqbah. Seraya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang manusia yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa penjelasan-penjelasan dari Tuhannya. Nah, ini artinya Abu Bakar membelanya ya. Jadi ibu-ibu, dari hadis ini Rasulullah itu bukan saja dicaci maki, tetapi kemudian ada upaya untuk dibunuh dengan meletakkan selendangnya ke leher Rasulullah ya, dan kemudian berniat untuk mencekiknya. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan ibu-ibu rahimakumullah. Ada juga sebuah hadis ya, dari riwayat Ahmad ya, meriwayatkan dengan isnad yang perawinya terpercaya ya. Ibnu Abbas berfirman tentang firman Allah Ta'ala Quran surat Al-Anfal ayat 30. Jadi terkait dengan Quran surat Al-Anfal ayat 30 yang bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu dan mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ia berkata bahwa kejadiannya itu begini ya, kaitannya dengan ayat ini, bahwa pada suatu hari, pada suatu malam, orang-orang kafir Quraisy itu bermusyawarah ya untuk menjatuhkan siksaan apa gitu yang paling tepat gitulah ya untuk Muhammad SAW, untuk Muhammad begitu ya. Nah, dikatakan bahwa sebagian dari mereka berkata, jika datang pagi maksudnya ikat dia, tali dia dengan tali yang kokoh gitu, seperti itu. Ada lagi yang kemudian berkata bunuh ia, sebagian lagi berkata usirlah ia. Jadi memang luar biasa ya, orang-orang kafir Quraisy itu memposisikan Rasulullah itu sebagai musuh yang luar biasa, sehingga kata-kata bunuh dia, usir dia, ikat dia itu sesuatu hal yang biasa ya, sesuatu yang memang menurut mereka itu pantas dilakukan terhadap Muhammad karena dia telah melemahkan, mengecilkan dan menghinakan agama nenek moyang mereka. Nah, ini ya ibu-ibu rahimakumullah, sedih sekali ya apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita teruskan ibu-ibu. Kalau tadi yang mengalaminya itu adalah baginda Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan para sahabat? Sama saja, para sahabat pun mendapatkan caci maki, siksaan, ya, penghinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Dikisahkan ya ibu-ibu rahimakumullah, ini kisah yang sangat terkenal yaitu Abu Dzar Al-Ghifari ya, di mana Abu Dzar ini masuk Islam
di hadapan Rasulullah SAW, yang dimana dia datang dari jauh ya, dari jauh untuk mencari kebenaran berita tentang Nabi Muhammad ya, sehingga kemudian dia ingin masuk menemui Nabi dan kemudian berislam. Nah, setelah berislam, Nabi itu berkata kepadanya, irji' ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Wahai Abu Zar, kembalilah kepada kaum. Jadi irji, kembali kepada kaum. Ila qaumika, kabarkan kepada mereka tentangku hingga datang perintahku kepadamu. Abu Zar berkata, demi Allah yang menggenggam jiwaku, aku akan meneriakan syahadatain di tengah-tengah mereka. Jadi setelah masuk Islam itu, Abu Zar Al-Ghifari ini beraninya luar biasa di hadapan orang-orang kafir Quraisy, menyatakan syahadatnya dengan lantang ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kurang lebih begitu mungkin ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mempersaksikan syahadatnya di tengah-tengah mereka. Maka nih ya, setelah Abu Zar mengatakan seperti itu, orang-orang berdiri dan memukulinya hingga membuatnya tergeletak. Bayangkan, karena saking panasnya orang-orang kafir Quraisy mendengarkan syahadatnya dari Abu Zar ya, sampai kemudian dipukulnya sampai kemudian membuatnya tergeletak. Nah, datanglah Abbas dan membalikan tubuhnya. Ia berkata, celakalah kalian, apakah kalian tidak mengetahui bahwa ia berasal dari Bani Ghifar? Nah itu ya, jadi ditolong oleh Abbas paman Rasulullah. Nah itu seperti itu. Jadi kalian apakah tidak tahu bahwa dia berasal dari Bani Ghifar ya, makanya namanya juga Abu Zar Al-Ghifar. Dimana kita tahu ya bahwa Ghifar ini adalah salah satu salah satu wilayah ya yang terlewati kalau orang-orang Mekah itu menuju Syam gitu. Nah seperti itu. Abu Zar besoknya mengulangi lagi membacakan syahadat dengan terang-terangan ya, seperti itu. Diserang lagi, dipukul lagi, sampai seperti itu. Datang kemudian Abbas dan membalikan wajahnya, kemudian menyelamatkannya. Nah ini yang dialami oleh sahabat ya. Jadi sama saja sebetulnya apa yang dialami oleh sahabat juga berupa ujian yang luar biasa. Nah yang terakhir ibu-ibu, ini ada hadis ya, ada terakhir hadis ini terkait dengan bagaimana Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud atau kita kenal Ibnu Mas'ud, dengan keberaniannya keberaniannya membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Jadi ceritanya suatu hari sahabat Rasulullah berkumpul, mereka berkata, demi Allah nih ya, orang Quraisy belum pernah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan dengan suara keras di hadapan mereka. Jadi seperti itu ya. Nah ada yang kemudian berkata, siapa coba yang berani memperdengarkan mereka? Nah Abdullah bin Mas'ud ini berkata, aku. Nah para sahabat kemudian mengkhawatirkan, jangan nanti kalau membaca membaca Al-Quran terang-terangan bakal disiksa, bakal disakiti gitu ya. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini nekat, biarkan aku, sungguh pasti Allah akan melindungiku. Lalu Abdullah bin Mas'ud kemudian besoknya itu benar ya seperti itu, membacakan Al-Quran dengan terang-terangan ya. Ibnu Mas'ud ya, atau Abdullah bin Mas'ud berdiri dekat makam Ibrahim dan membacakan firman Allah dengan suara yang sangat lantang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, begitu ya. Nah, setelah itu apa? Benar ini ya. Mereka kemudian memburu Ibnu Mas'ud dan memukuli wajahnya. Tapi Ibnu Mas'ud tetap membacakan Al-Quran hingga dia menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Nah seperti itu sampai kemudian disiksa kembali, dipukul kembali wajahnya. Nah para sahabat pun berkata, itulah yang aku khawatirkan terhadapmu wahai Ibnu Mas'ud. Ya itu ya. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Demi Allah tidak ada musuh Allah yang lebih ringan bagiku daripada mereka saat ini. Nah itu. Jika kalian menghendaki, besok aku akan mengulang lagi. Seperti itu. Para sahabat berkata, cukup. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai. Nah ibu-ibu rahimakumullah, demikian contoh-contoh baik itu dari baginda Rasulullah maupun para sahabat ya, apa yang kemudian menunjukkan keistiqomahan mereka, konsisten mereka di dalam mempertahankan kebenaran.
Semoga ibu-ibu rahimakumullah kisah-kisah yang dihadirkan tadi bisa menyentuh hati kita, bisa membuat kita malu ya. Dan kita terus memperbaiki amal kita, kesungguhan kita dalam membela agama Allah ini. Dan semoga kelak di yaumil akhir kita dicatat oleh Allah sebagai bagiannya dari hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah, sungguh-sungguh menerapkan syariat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.